Kenapa sih orang Cina itu bisa kaya raya? Ini dia rahasia orang Cina bisa kaya raya. Tak bisa dipungkiri, orang-orang Cina itu banyak sekali yang berhasil secara finansial dan bisnis. Bahkan mereka bisa menjadi orang yang paling kaya raya. Di sejarah ekonomi dunia, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Cina. Sejak 2000 tahun yang lalu, Cina sudah menguasai pasar global lewat jalur sutra yang membentang sepanjang 6.000 km. Bahkan dari sini lahir kalimat "tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina" yang mengindikasikan kebesaran Cina di mata negara-negara Arab. Di zaman modern, kejayaan Cina itu semakin tidak terkalahkan. Jika kita melihat pada kisah kesuksesan keturunan Tionghoa, mereka punya pola yang sama, pergi dari Cina sampai di negeri orang, menjalin bisnis dan kaya raya. Menjadi kaya raya memang tujuan orang Tionghoa. Akumulasi kekayaan diartikan sebagai standar kejayaan seseorang. Menjadi kaya adalah sumber dari segala keistimewaan. Oleh karena itu, orang Tionghoa rela kerja lembur bagai kuda untuk mengejar kejayaan. Mereka percaya proses tidak akan mengkhianati hasil. Untuk meraih itu, kebanyakan orang Tionghoa sadar atau tidak sadar terpengaruh ajaran Konfusianisme. Hal ini kunci utama kesuksesan mereka. Konfusianisme ini adalah ajaran yang menyebar di Asia Timur, khususnya di Cina, yang dilahirkan oleh filsuf Cina yang bernama Kongzi. Dalam ajaran tersebut ada 5 etika. Di antaranya adalah kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kesopanan atau tata krama, pengetahuan, dan integritas. Jika seluruhnya dijalankan, maka akan lahir sikap kebajikan seperti keberanian, adaptabilitas, kepercayaan diri, kedisiplinan, motivasi kuat, kejujuran, kreativitas, dan visioner. Selain itu, Konfusianisme mengharuskan pula seseorang untuk melakukan peran dan fungsinya di dalam masyarakat dan tidak mengganggu jalannya peran dan fungsi orang lain. Artinya, mereka lebih fokus pada usahanya sendiri. Ya, pedagang sebagai pedagang, tidak bisa pedagang memegang peran sebagai raja. Namun, bukan berarti tidak diperbolehkan menjalin relasi. Justru relasi ini menjadi aspek penting untuk pembuka rezeki mereka. Singkatnya, bagi orang Tionghoa, berkenalan adalah aspek yang sangat penting. Ya, meskipun tidak semua hasil perkenalan itu berakhir dengan keuntungan. Setelah memegang ajaran Konfusianistik dan membangun relasi, langkah selanjutnya adalah memperkuat keluarga. Dalam pandangan tradisional Cina, berhasil mengharumkan nama keluarga adalah kejayaan yang sangat luar biasa. Maka, tiap orang tua pasti akan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai kebajikan agar anaknya dapat menjaga atau membesarkan kejayaan keluarga. Bagi orang Cina, keluarga adalah hal yang harus dilindungi. Karena inilah, bisnis orang Tionghoa sejatinya adalah bisnis keluarga. Para orang tua yang sukses membangun bisnis memiliki kewajiban untuk mengajar anak-anaknya. Tak heran kalau perusahaan besar di Indonesia terus dipegang oleh keluarga inti dari generasi ke generasi. Pendirian bisnis keluarga juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh keluarga. Namun, yang tak kalah penting dan harus menjadi dasar adalah menghormati para leluhurnya. Setiap orang Tionghoa diharuskan menghormati para orang tua dan leluhurnya, dan jika sudah sukses, diharuskan untuk membangun kampung halamannya. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan kehidupannya akan sulit dan tidak berkah. Itu dia sedikit ulasan tentang filosofi Cina ataupun bagaimana orang Cina itu bisa sukses. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.